Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Tapi bohong. Maksudnya ngopinya tadi udah. Jadi sekarang jadi ngopinya udah, ini masih suasananya masih baru kopi ya. Asik sekali ya. Mau bahas sedikit tentang electronic voting ya. Ini identitas dalam electronic voting. Sebentar saya share slide-nya dulu ya. Kita bicara soal sedikit tentang identitas dalam electronic voting ya. Ini slide-nya slide sementara. Baik, jadi kalau kita bicara tentang e-voting itu ada berapa tahapan ya dalam e-voting sebetulnya. Kita bicara tentang tahapan before, sebelum pelaksanaan electronic voting berlangsung. Jadi before itu maksudnya sebelum voting berlangsung ya. Jadi kita mempersiapkan ya. Terus kemudian during dan after. Nah ini sebenarnya yang dalam video ini saya akan cerita tentang before-nya ya, sebelumnya. Jadi sebelumnya apa sih? Ada banyak yang harus dipersiapkan. Misalnya adakah kebijakan tentang pemilu ini voting atau electronic voting sama aja. Kebijakan misalnya siapa yang boleh memilih, pemilihan dilaksanakan kapan, siapa kepanitiaannya gitu. Jadi ada SK-nya, ada suratnya, segala macam lah gitu ya. Kemudian adalah prosedur yang disepakati bersama. Misalnya prosedur pemilihannya bagaimana, siapa yang boleh memilih dan seterusnya gitu ya. Nah, itu pokoknya itu yang legal foundation-nya sudah ada. Terus yang kesepakatan bersama. Terus kemudian habis itu baru kita bilang soal voting-nya. Nah, ini baru kita bicara soal memastikan siapa yang berhak ya memilihnya gitu ya. Nah, ini dikaitkan dengan misalnya daftar pemilih sementara gitu ya. Maaf ini mikrofonnya saya deketin lagi. Daftar pemilih sementara atau udah tetap ya. Jadi misalnya sementara itu adalah daftar yang awalnya misalnya gini, kalau kita pemilihan ikatan alumni gitu ya, daftar pemilih sementara itu adalah mungkin daftar seluruh alumni kampus yang bersangkutan ya. Kemudian dari situ masih harus dipersyaratkan lagi, setiap orang harus mendaftar katakanlah ya. Mendaftar tuh maksudnya gimana? Ya harus mendaftar. Misalnya mendaftar dengan menggunakan alamat email, handphone atau apapun ya, atau menunjukkan bukti bahwa dia adalah alumni gitu ya. Atau kalau ikatan sebuah ikatan alumni asosiasi juga sama ya, keanggotaannya semua. Jadi ada daftar sementara. Dari situ ditentukan persyaratannya supaya nanti dia menjadi daftar pemilih tetap ya. Nah, kalau udah tetap baru nanti dilihatkan ini siapa yang boleh memilihnya. Nah, nanti kita bicara apa sih yang dimaksud dengan tetapnya ini gitu. Ya, jadi ini yang ini dan seterusnya. Tapi ini yang saya pengen lihat ini ya, sebetulnya yang ini ya. Ketika kita mau melakukan pemilu, maka kan ada banyak ya. Jadi set yang akan memilihnya tuh banyak. Kemudian yang boleh memilih siapa saja itu adalah subset dari situ. Pastikan dulu. Nah, orang yang boleh memilih inilah yang nanti akan memilih gitu ya. Jadi nanti pas hari haknya tuh ya hanya ini aja, kita concern, yang lainnya udah nggak ikutan lagi gitu ya. Jadi misalnya ikatan alumninya ada 100.000 orang gitu, yang milihnya ternyata cuma 17.000, ya itu aja kita concernnya, yang lainnya udah nggak diikutkan lagi gitu ya. Demikian pula ya dengan grup lainnya. Nah, sebetulnya ini kalau kita lihat ya, ini dikaitkan dengan identitas pemilih itu sebenarnya apa sih sebetulnya yang boleh memilih. Kalau yang lazim dipakai itu biasanya kita tuh kartu tanda penduduk ya, KTP. KTP itu yang dipakai untuk apa-apa ya. Jadi kalau ini KTP-nya. Jadi itu yang paling lazim ya, identitasnya KTP. Tapi bisa juga kartu keluarga, ini jarang ya. Kemudian SIM juga bisa sebenarnya, tapi jarang karena tidak semua orang punya SIM. Tapi kalau memilihnya terkait dengan adanya peraturan jalan itu ya mungkin kita akan bisa juga menggunakan SIM sebagai basis dari pemilihannya ya, tapi ini enggak ya. Kartu mahasiswa ini kalau kita pemilihan ketua himpunan atau kartu siswa ketua OSIS itu atau apa ya. Kalau di dalam perusahaan kartu pegawai misalnya ya, kita milih manajer atau milih apa gitu ya. Kalau dalam asosiasi atau organisasi juga ya, itu juga ada kartu anggotanya, tanda buktinya atau apa ya. Ada juga kalau yang kita generic itu, maka ini adalah alamat email misalnya, alamat email. Nah, ini juga bisa nantinya yang lain-lain juga dicocokkan ya alamat emailnya dengan
identitasnya. Nomor handphone sekarang lebih lazim lagi karena nggak tahu kenapa ya orang-orang email, awalnya sih alamat email yang digunakan sebagai identitas alamat emailnya. Misalnya saya @gmail.com gitu ya, itu identitasnya apa? Selalu ditanya. Sekarang nomor handphone, ya yang nomor handphone dianggap itu adalah kita. Tapi bisa juga menjadinya identitasnya adalah biometrik kita ya, retina mata, sidik jari, wajah dan lain sebagainya. Misalnya memilih berdasarkan wajah, jadi hadir di depan wajah. Dan mesinnya terus bilang, oh ya ini Budi milih siapa? Nomor 3, oke. Gitu ya. Kartu keluarga bisa juga ya, tapi tidak lazim karena menurut saya ini kartu keluarga jangan ya, karena ini kan kalau milih itu individu, kalau kartu keluarga ada banyak keluarga di situ ada ini. Ijazah tanda kelulusan ini juga pernah dipakai untuk sebuah untuk memilah antara DPS menjadi DPT ya. Tapi ini terlalu berat sebetulnya. Ya itulah yang kadang ini ya tergantung dari organisasi. Ada juga yang identitas memilih adalah kalau orang tersebut dikasih surat undangan memilih gitu ya. Apapun alasannya, tadi kan ditentukan dalam kebijakan. Ada surat undangan memilih maka dia identitasnya ada identitas surat itu. Nah ini semua nanti itu kan identitas ya, itu akan diterjemahkan menjadi sebuah identitas ketika pemilihan. Itu kita sebutnya ini pseudo ID lah ya, ID yang kita gunakan untuk memilih ya. Kenapa demikian? Karena biasanya kita bicara tentang salah satu aspek ya, anonymity. Tidak semua voting itu anonim ya, ada yang misalnya memilih ketua kelas, nggak usah anonim. Angkat tangan, siapa yang milih kandidat nomor 1, angkat tangan. Kandidat nomor 2, angkat 2 tangan. Kandidat nomor 3, angkat 2 tangan kaki. Maaf, lawaannya garing ya. Nggak, maksudnya ada yang anonim, ada yang tidak anonim. Ya, kalau anonim biasanya kalau kita pilih pemilihan umum ya anonim ya biasanya, tapi tidak harus yang tadi. Berarti identitas pemilihnya tidak boleh disebutkan ketika memilih kan. Nah itu bagaimana melindunginya? Ya ada ininya lah ya, ada ilmunya sendiri lah. Saya sampai punya mahasiswa S3 yang ngurusin soal anonymity ini gitu ya. Dan transaksi hasil votingnya juga tidak boleh ketahuan ya. Misalnya si fulan milih fulanah gitu ya, nggak boleh itu. Jadi nggak boleh ya, transaksi hasil voting juga kalau kita bicara tentang anonymity ya ada banyak setnya. Nah biasanya untuk melakukan begitu maka dari anonymity ini kita daripada seseorang itu ya, daripada misalnya real identity, dari real identity dikonversikan menjadi pseudo identity. Misalnya nih kalau pemilu yang biasa kan ya, misalnya Budi Raharjo kayak dapat surat boleh memilih itu dari DPS menjadi DPT tetap ya. Dengan adanya surat itu saya datang tempat pemilu jegrek. Nah, itu identitas saya adalah apa? KTP plus surat tadi ya yang menjadikan bukti identitasnya. Nah, untuk menjadikan anonim maka dikonversikan menjadi kertas suara kalau sekarang ya, pemilihan umum yang itu yang manual pakai kertas suara. Begitu sampai kertas suara maka kertas suara itu menjadi anonim ya. Lepas hubungan antara identitas saya dengan si kertas suara udah nggak ada lagi, diputus, nggak ada balik lagi ya, nggak ada dari situ, dari kertas suara nggak bisa dibalikin lagi ke saya gitu. Jadi itu kalau itu yang ada yang biasanya, tapi itu nanti sulit untuk melakukan verifiability. Anyway, jadi itu ya dikonversikan menjadi gitu. Tapi kalau kita pemilu bisa juga nanti dijadikan user ID ya, user ID dan password. Nah itu yang saya sebut sebagai pseudo identity, user ID dan passwordnya. Ketika kita masuk nih, user ID dan passwordnya bentuknya seperti apa? Ada yang bentuknya dengan misalnya tadi alamat email ya, dimasukkan kita login alamat email, atau bisa juga pseudo identity-nya dikasih nomor handphone ya. Nanti pas lagi ini ada nomor handphone. Atau ada apa lagi ya, pseudo identity-nya dikasih nomor, bisa juga nomornya random, misalnya memilih apa Budi, saya misalnya terus dikasih identitas nanti untuk memilih adalah KX7311 gitu ya. 7311 berarti saya nanti pas memilih ada namanya adalah KX7311, passwordnya apa gitu. Jadi bisa dibuat secara random ya. Sehingga KX7311 tadi memilih siapa juga udah nggak jelas, ketika X7311 tadi itu nggak ada hubungannya gitu. Itu bisa dibuat secara random, bisa dibuat juga dengan hash, some kind of algoritmik, sehingga tidak bisa membalik lagi dari identitas real identitas saya kembali ke menjadi pseudo ID, itu nggak bisa balik lagi karena supaya tadi ya anonymity ya gitu. Bisa gitu ya. Tetapi nanti harus bisa diyakinkan bahwa ini benar nih identitasnya, nggak ngawur gitu tadi ya. Nah tadi bagaimana saya tahu
bahwa identitas saya adalah KXU311 atau nomor handphone saya atau alamat email saya atau KTP saya atau bagaimana. Saya tahu kalau biasanya itu identitas diberikan tuh tadi dibuktikan dengan kalau yang konvensional kasih surat ya. Surat undangan atau memilih ya. Atau dikasih pseudo identity atau dikasih number dan lain sebagainya. Nah, yang penting adalah adanya kejelasan bahwa pemilih bahwa dia sudah memenuhi persyaratan dan dia boleh memilih. Ini tujuannya supaya tidak nanti pada hari H saya mau memilih ternyata tidak bisa gitu. Wah nggak bisa, Pak Budi nggak bisa memilih. Loh kenapa nggak ngasih tahu gitu? Dari mana saya tahunya saya boleh milih ya? Kalau ada kertas suara boleh memilih. Atau saya dikasih email, dikasih WA, dikasih Telegram atau apa ya gitu. Atau dikasih pseudo identity. Jadi kalau udah saya dikasih pseudo identity berarti memang saya sudah berhak milih gitu ya. Atau lebih hebat lagi kalau saya dikasih kesempatan untuk mencoba tesnya. Jadi oke, ini ada tes run ya, cara memilihnya gini, dicoba. Jadi misalnya seminggu sebelum nyobain, oh gitu caranya ya. Berarti saya sudah boleh memilih ya. Ini juga sebetulnya nantinya dalam hari H-nya database yang digunakan untuk database dalam sistem ya, dalam sistem IT yang digunakan memilih ya, database-nya hanya ada tadi ID yang digunakan ya, sudah ID-nya dan nanti transaksinya. Tidak ada lagi datanya misalnya ini Budi Raharjo segala macam. Sehingga database-nya menjadi tipis, lean, nggak ada apa-apa ya gitu. Jadi cuma itu aja gitu. Ya memang untuk keperluan itu aja gitu. Sehingga kalaupun ada kebocoran data dalam hal pemilihan umum itu nggak ada kebocoran data pribadinya. Cuma KX7381, 7311 tadi gitu ya. Atau apapun ya. Jadi ini risiko-risiko kita perkecil. Dan dari segi performance juga bagus ya. Karena ya ada hanya pseudo ID-nya dan itu aja. Nggak ada apa-apa lagi gitu ya. Jadi itu kayak kalau datang milih tuh ini tinggal datang nyoblos gitu. Datang mencet sudah gitu ya. Jadi kita sederhanakan semua. Inilah sedikit ya. Sebentar saya balik lagi. Nah ini sedikit ya cerita tentang identitas dalam e-voting. Nanti bisa lagi dibahas dengan lebih detail lagi. Setidaknya ada gambaran ya. Yang banyak hal yang harus dilakukan before. Jadi ini hal-hal yang dilakukan sebelum melakukan ini ya, before-nya. Oke, gitu dulu ya. Saya kayaknya pengen ngopi lagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya.